Bait syair Syekh Abdul Ghani Nabulsi dalam Muqtada Asy-Syahadatain. Wa kullu ma anhun nabiyyu akhbara. Bait nomor berapa itu? Wa kullu ma anhun nabiyyu akhbara fa innahu muhaqqaqun bilam tira min nahwi amril qabri wal qiyamah wa kulli ma kana lahu alamah. Bait nomor 14, 14, 15. Wa kullu ma, dan setiap sesuatu atau perkara, anhu darinya perkara, an-nabiyyu oleh nabi, akhbara diberitakan. Fa innahu, maka sesungguhnya itu perkara, muhaqqaqun benar, hak, nyata adanya, bilam tiro dengan tanpa keraguan. Min nahwi amril qabri wal qiyamah, dari seumpama perkara kubur, wal qiyamah dan kiamat. Wa kulli ma kana lahu, dan setiap ada lahu yang baginya perkara, alamah, maksudnya perkara kiamat, alamah tanda-tanda. Bait pertama, wa kullu ma anhu an-nabiyyu akhbara fa innahu muhaqqaqun bilam tira. Ini termasuk pokok keyakinan yang wajib kita yakini adalah bahwa segala apapun yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib kita imani adanya. Seluruh apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Wajib kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Dalam bait Aqidatul Awam sebutkan apa? Wa kullu ma jaa bihir rasul, wa kullu ma ata bihir rasulu fa haqquhu taslimu wal qabulu. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini ayat juga beberapa ayat lainnya dalil terkait dengan kebenaran segala apa yang dibawa oleh Rasulullah, baik daripada hukum-hukum atau berita-berita, baik berita daripada umat-umat nabi-nabi terdahulu atau berita yang akan terjadi di masa mendatang. Apa diantaranya? Min nahwi amril qabri wal qiyamah, dari seumpama perkara kubur dan hari kiamat dan tanda-tanda kiamat. Wa kulli ma kana lahu alamah. Wajib kita beriman dengan adanya urusan kubur, yang dimaksud na'imul qabr dan azabul qabr. Adanya nikmat kubur atau siksa kubur. Ada banyak dalil menunjukkan itu, baik dari Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Quran diantaranya firman Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu
ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Waman a'rada an dzikri, dan siapa orang yang berpaling dari mengingatku, meninggalkan kewajiban-kewajiban salat dan lain sebagainya, fa inna lahu, maka sungguhnya baginya ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit, artinya dalam keadaan tersiksa. Wa nahsyuruhu, dan akan kami bangkitkan, kata Allah, akan dia yaumal qiyamati, di hari kiamat, a'ma, dalam keadaan buta, yang dimaksud dalam keadaan tersiksa. Ayat ini disepakati oleh para ahli tafsir adalah terkait dengan siksa kubur. Oleh karena ayatnya menyebutkan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan kami bangkitkan, kami giring, bangkitkan dan kami giring di hari kiamat. Lalu ayat ini menyebutkan fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ma'isyah di sini disebut ma'isyah barzakhiyah, kehidupan dalam kubur, bukan kehidupan dunia ini. Adapun kehidupan dunia ini, orang yang meninggalkan salat lalu mereka hidup senang, banyak tidak? Meninggalkan kewajiban-kewajiban tapi mereka hidupnya senang, ada tidak? Banyak. Tapi ayat ini menyebutkan waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Artinya bukan di dunia, tetapi di mana? Di alam kubur itu tadi. Nah, dapat dipahami nih. Karena itulah redaksi ayatnya kemudian menyebutkan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan beberapa ayat lainnya dari Al-Qur'an. Dari hadis juga banyak yang memberitakan tentang adanya na'imul qabr dan azabul qabr. Di antaranya sabda Rasulullah, istanzihu minal bawli fa inna 'ammata 'adzabil qabri minhu. Bersucilah kalian kalau habis kencing. Buang air kecil, bersuci yang rapi sesuai adab syariat. Jangan belepotan dan seterusnya. Ada adabnya, seperti ada kesunnahan untuk al-istibra. Al-istibra itu talabul bara'ah, membersihkan air kencing yang mungkin tertinggal di batang kemaluan dengan jalan at-tanahnuh, berdehem, atau dengan menekan pada perut. Itu namanya apa? Al-istibra. Bahkan kalau yakin ada yang tertinggal, maka hukum istibra itu menjadi wajib. Nah, kemudian cara membersihkannya, yang jelas Rasulullah memerintahkan dalam hadis ini kalau habis kencing apa? Bersuci sesuai tuntunan syariat. Kata Rasulullah, fa inna 'ammata 'adzabil qabri minhu, karena sungguhnya kebanyakan adanya siksa kubur itu adalah dari kencing kalau tidak bersuci. Penyebab utamanya yang dimaksud siksa kubur itu adalah kalau kencing tidak bersuci. Dia kepret-kepret aja, masukin lagi ke kantongnya. Kagak boleh begitu, Udin. Harus bersuci. Disentil-sentil doang. Tapi wajib. Istinja itu hukumnya apa? Wajib. Dalam hadis lain, hadis juga hadis sahih, riwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya, Rasulullah meletakkan 2 potongan dari pelepah kurma yang masih basah di atas 2 kuburan. Ketika Rasulullah mengatakan di hadapan para sahabatnya, 2 kuburan tersebut orang di dalamnya sedang disiksa. Kata Rasulullah, innahuma la yu'adzabani, 2 orang ini sedang disiksa di dalam kubur. Ini hadis sahih.
Rasulullah menetapkan adanya siksa kubur. Wa ma yu'adzabani fi kabiri ismin. Tahukah kalian bahwa keduanya disiksa karena dosa besar? Para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu kata Rasulullah, bala, benar, sesungguhnya keduanya tengah disiksa karena dosa besar. Amma ahaduhuma, salah satu dari keduanya, yamshi bin namimah. Dulu ketika hidup, tukang ngadu domba. An-namimah. Bahasa sekarang provokator, sama itu. Nah, makanya hati-hati nyebarin berita yang isinya provokasi di WhatsApp, di Facebook atau dimanapun. Jangan sampai menjadi orang namam. Namam itu orangnya, kerjaannya apa? Namimah. Artinya ngadu domba, biar orang pada berantem. Namimah. Kata Rasulullah, salah satu dari dua orang ini dulu ketika hidup apa? Tukang adu domba. Wa ammal akharu fakana la yastanzihu minal baul. Satu lagi, dulu ketika hidup kalau kencing kagak cebok. Nah, jadi dua perkara ini di antara penyebab utama dari siksa kubur. Lalu Rasulullah meletakkan dua pelepah kurma di dua kuburan tersebut. Kemudian Rasulullah bersabda, la'allahu yukhaffafu anhuma. Mudah-mudahan diringankan siksa kedua orang ini malam yaibasa, selama pelepah ini belum kering. Mengapa? Karena pohon itu bertasbih dan tasbihnya diharapkan berikan manfaat bagi orang yang ada di bawahnya. Seandainya tanah Arab itu seperti kita di Indonesia, Rasulullah tidak hanya meletakkan saja, tapi akan menanam. Karena dengan begitu justru lebih lama lagi, bahkan hidup, tumbuh maksudnya. Hanya karena di sana gersang, makanya diletakkannya di atasnya. Tapi begitu, selama dia basah, dia bertasbih dan dapat memberikan manfaat bagi orang yang ada di bawahnya. Nah, karena itu hadis ini diambil intisari pelajaran penting darinya oleh para ulama kita. Yang pertama adalah adanya anjuran menanam pohon di atas kubur. Bermanfaat bagi orang yang ada di bawahnya. Lalu yang kedua, disimpulkan dari hadis ini seperti dinyatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, Yahya ibn Sharaf An-Nawawi, adanya anjuran untuk membaca Al-Quran dan sampai pahala bacaan Quran bagi si mayit atau amal soleh lainnya daripada tahlil, tasbih, tahmid, istighfar, sedekah, haji, umrah. Oleh karena tasbihnya pelepah kurma dapat memberikan manfaat bagi orang yang dalam kubur, apalagi bacaan Al-Quran dari seorang mukmin, baik bacaannya, ikhlas niatnya, jauh lebih besar manfaatnya. Nah, kembali lagi. Jadi hadis ini dan beberapa hadis lainnya ada banyak memberikan pelajaran penting bagi kita, sekaligus dalil tentang adanya azabul qabr, adanya siksa kubur. Demikian pula dengan naimul qabr. Ada banyak hadis-hadis Rasulullah yang menceritakan tentang adanya nikmat kubur. Nah, karena itu Syekh Abdul Ghani Nabulsi dalam bait syair itu tadi mengatakan min nahwi amril qabri, wajib kita beriman dengan perkara kubur. Yang dimaksud dengan adanya naimul qabr atau adzabul qabr. Wal qiyamah, dan terkait adanya peristiwa kiamat juga wajib kita imani, juga termasuk dengan tanda-tanda kiamat. Apa itu tanda kiamat? Mislu tulu'i, lanjutan bait syairnya, mislu tulu'i syamsi min maghribiha wa qissatid dajjal kun muntabiha.
seperti terbitnya matahari dari sebelah barat atau dari tempat tenggelamnya, tempat gurubnya, min maghribiha. Wa qissatid dajjali, dan kisah tentang adanya atau keluarnya dajjal. Kun muntabiha, jadilah engkau seorang yang waspada. Dan beberapa tanda-tanda lainnya, tanda kiamat sebutkan oleh para ulama dengan dasar hadis-hadis Rasulullah ada dua, tanda besar dan tanda kecil. Tanda kecil banyak, hampir keseluruhannya sudah terjadi. Maka kita ini sebenarnya hidup sangat di ujung daripada umur dunia ini menjelang akhirat, menjelang hari kiamat. Sudah di ujung sekali kita ini. Tinggal nunggu tampilnya Imam Mahdi dan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Tanda-tanda kecil diantaranya sebutkan oleh para ulama seperti kasratuz zalazil, banyak gempa, kasratur riba, banyak menyebarnya harta riba. Persis zaman sekarang. Orang di zaman sekarang hanya tahu bahwa riba hukumnya haram, tapi bentuknya banyak yang enggak tahu. Bentuknya banyak yang enggak tahu. Modelnya seperti apa? Banyak yang nggak tahu di zaman sekarang. Jangan kata orang-orang yang tidak belajar, bahkan mungkin saja yang ustadz-ustadznya pun banyak yang tidak tahu terkait riba itu modelnya seperti apa, bentuknya bagaimana. Ribal fadl, ribal nasi'ah, ribal yad, ribal qard. Itu setidaknya ada 4 itu. Bentuknya nanti macam-macam. Ribal qard itu seperti apa? Ribal yad itu bagaimana? Nah, tanda lainnya daripada tanda kecil dari peristiwa kiamat, kasratuz zina, banyaknya perbuatan zina, banyak kezaliman. Kezaliman sekarang ini bukan main. Banyak yang zalim. Zalim terhadap diri sendiri, yaitu dengan berbuat maksiat, melanggar hukum-hukum syara, atau menzalimi orang lain dengan mengambil hak-hak mereka, menzalimi mereka dan lain sebagainya. Tanda besar ada 10. Di antaranya dalam bait syair ini disebutkan 2. Mislu tulu'i syamsi min maghribiha wa qissatid dajjali kun muntabiha. Dan beberapa lainnya. Yang 10 itu ada cukup banyak. Di antaranya 2 ini, keluarnya dajjal dan terbitnya matahari dari sebelah barat. Termasuk nanti ada lagi yang 10, di antara yang 10 itu yaitu apa? Khuruj Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya kaum Ya'juj dan Ma'juj. Dan beberapa lainnya. Masya Allah, kita tinggal nungguin yang besar ini. Tinggal nungguin yang besar ini, karena yang kecil sudah terjadi semua. Hadza huwal haqqul mubinul wadihu wa billadzi fihil ina'u nadihu. Inilah al-haqqu al-mubin, perkara hak atau kebenaran yang jelas, al-wadihu yang nyata, wabilladzi fihil ina'u nadihu. Dan itulah keyakinan yang wajib diyakini oleh setiap orang mukmin dalam dirinya. Oleh karena disebutkan dalam bait ini, wabilladzi fihil ina'u nadihu. Perumpamaan suatu wadah itu dia menuangkan sesuatu yang ada di dalamnya. Al-ina'u bima fihi yandahu. Suatu wadah itu dia mengeluarkan sesuatu apa yang di dalamnya. Gelas ini berisi teh, kita tuangkan, keluar apa? Teh. Ada teko berisi kopi, kita tuangkan, keluar kopi. Seorang mukmin itu harus berkeyakinan benar
dan praktek-prakteknya itu adalah realisasi daripada keyakinannya dia, dituangkan dalam bentuk praktek-praktek ibadah, salat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Yang dimaksud bahwa keyakinan-keyakinan tersebut yang disebutkan oleh Syekh Al-Imam Abdul Ghani Nabulsi adalah keyakinan yang wajib diyakini oleh kita dan dipraktekkan segala tuntutan-tuntutannya. Dapat dipaham ya? Tambahan sedikit. Di dalam sebuah hadis atau asar diriwayatkan oleh para sahabat Rasulullah, yang asar ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. Yang asar ini kata para ulama fi hukmil marfu'. Fi hukmil marfu' artinya kandungannya mesti berasal dari Rasulullah. Karena kandungan hadis ini tidak bisa diraih dengan jalan ijtihad atau jalan berfikir. Yaitu terkait bahwa orang mukmin di dalam kubur, kalau dia orang yang pelaku dosa dan dosanya tidak diampuni oleh Allah sehingga dia berhak untuk mendapatkan siksa di dalam kuburnya, maka dia disiksa di dalam kuburnya tidak lebih dari 7 hari saja. Tidak lebih dari berapa? 7 hari saja. Ini hadis ini. Dan siksaan terhadap orang mukmin pelaku maksiat ini atau orang mukmin fasik ini jauh lebih ringan dibanding siksa orang kafir di dalam kuburnya. Adapun orang kafir senantiasa dalam keadaan disiksa tanpa habis terus sampai nanti datang kiamat. Sampai nanti datang kiamat. Dengan tiupan pertama seluruh manusia mati, tiupan kedua seluruh yang mati yang bernyawa tersebut bangkit kembali. Nah, orang mukmin fasik di dalam kubur hanya disiksa berapa? 7 hari saja. Nah, disinilah nanti siksanya ditempokan untuk di akhirat nanti. Ditempokan untuk di akhirat nanti. Siksa yang bersisa baginya, yang harus dikenakan atau ditimpakan kepadanya, nanti ditempokan atau disimpankan nanti untuk di hari kiamat. Jadi di kubur hanya disiksa berapa? 7 hari saja. Sebab kalau di kubur disiksa terus-terusan orang mukmin lah, yang rugi yang mati duluan. Yang udah ratusan tahun yang lalu. Masa disiksa terus? Tidak begitu. Tetapi disiksa hanya berapa? 7 hari saja. Ini catatan penting ini. Ini diriwayatkan oleh para ulama kita, di antaranya oleh Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti. Karena itulah mengapa sangat-sangat dianjurkan selama 7 hari ini kita memperbanyak doa. Yang dimaksud keluarga mayit. Atau siapapun, tidak harus keluarga mayit, sesama mukmin mendoakan bagi mayit tersebut. Karena waktu 7 hari ini adalah yang disebut dengan fitnatul qabr. Jadi fitnah kubur yang 7 hari ini adalah waktu yang sangat genting bagi dia. Nah, dengan dasar inilah maka para ulama kita mereka mengatakan sangat dianjurkan untuk menggalakkan amal soleh apapun bentuknya, lalu diniatkan pahalanya bagi si mayit. Apa dengan baca Quran, apa dengan bersedekah, apa aja, tahlil, tasbih, tahmid, apa aja, diniatkan bagi si mayit pahalanya. Sangat-sangat bermanfaat bagi mayit tersebut. Paham tidak ini?
Karena itu ini dasar pengambilan mengapa ada anjuran untuk membuat sedekahan selama 7 hari itu atas nama si mayit. Jadi ini bukan perkataan orang-orang Wahabi jelek yang mengatakan bahwa 7 hari ini yang biasa dilakukan oleh mereka orang-orang yang mengaku muslim. Itu adalah, kata mereka, warisan dari orang-orang Buddha atau orang-orang Hindu di Indonesia. Nauzubillah. Nauzubillah. Itu tuduhan rusak, tidak berdasar. Para ulama kita mengatakan telah mengamalkan amalan ini dari zaman para sahabat. Dari zaman para sahabat. Dari zaman tabi'in. Di zaman tabi'in mereka melakukan ini. Dan itu mereka mengambil contoh itu dari zaman sahabat. Lihat di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. Al-Hawi lil Fatawi. Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti menceritakan bahwa asar ini dikerjakan oleh para tabi'in yang mereka warisi dari para sahabat, dan asar ini fi hukmil marfu. Fi hukmil marfu itu, hadis marfu itu apa? Wa ma udhifa lin nabil marfu'u wa ma li tabi'in huwal maqtu'. Hadis marfu itu hadis yang disandarkan kepada Rasulullah, berasal dari Rasulullah. Artinya walaupun ini hadis dikerjakan oleh tabi'in dan para sahabat, tapi ini hadis hukumnya hukum marfu' dari Rasulullah. Mengapa? Karena isi hadis ini sesuatu yang tidak bisa diperkirakan, dipikirkan atau dengan jalan ijtihad. Karena itulah maka ini hadis disebut fi hukmil marfu, sama hukumnya dengan hukum berasal dari Rasulullah. Ada kalanya marfu itu ada marfu sharih, ada marfu hukman, ada marfu tasrihan, ada marfu hukman. Kalau marfu tasrih itu misalkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalkan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Ini namanya hadis apa? Marfu' sharihan bit tasrih. Ada lagi namanya hadis marfu' hukman. Paham ini? Marfu' hukman itu artinya hadis berasal dari Rasulullah secara hukum. Betul dikerjakan oleh para sahabat atau dinyatakan oleh para sahabat, tetapi dari segi kandungannya itu tidak mungkin dari para sahabat, mesti berasal dari Rasulullah. Paham ini? Itu namanya hadis marfu hukman. Hadis marfu apa? Hukman. Yang pertama, tambahan yang kedua penting juga, yaitu terkait dengan talqin al-mayyit setelah dikuburkan. Di dalam syariat kita itu sangat-sangat dianjurkan untuk mentalqin mayyit setelah selesai dari penguburannya. Talqin itu makna harfiahnya apa? Talqin itu artinya menuntun. Nah, si mayit dalam hal ini dituntun untuk menjawab pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Munkar dan Nakir. Dalam hadis sahih riwayat Al-Imam Muslim juga lainnya, bahwa ketika mayit itu selesai dikuburkan, lalu keluarganya yang mengantar dia, umpama dia duduk, dan ini dianjurkan duduk di atasnya, di dekat kepalanya, kemudian dipanggil nama si mayit, ya fulan bin fulanah, maka itu mayit di dalam kubur membuka mata, melek matanya. Lalu dengan panggilan yang kedua, ya fulan bin fulanah, disebut nama ibunya, namanya dan nama ibunya. Dengan panggilan yang kedua ini, maka si mayit duduk
di dalam kuburnya itu. Dia bangun, duduk. Bangun. Kemudian dengan panggilan yang ketiga, ya fulan bin fulana. Disebut namanya dan nama ibunya, itu si mayit dalam kubur ngomong. Dia mengatakan apa? Arsyidna rahimakallah. Berilah petunjuk padaku, semoga Allah merahmatimu. Apa yang harus saya lakukan? Dia bangun dan dia sadar dia dalam kegelapan kubur. Ngomong itu dia dalam kubur. Dia mengatakan arsyidna rahimakallah. Kitanya aja nggak dengar. Kita nggak dengar. Kalau dengar bagaimana? Kitanya nggak dengar. Nah, baru setelah itu diajarkan kepadanya, dituntun kepadanya jawaban dari soal-soal yang akan ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dan dua malaikat ini tidak jauh dari kuburan, siap-siap mau bertanya kepadanya. Dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab namanya At-Talkhisul Habir. Disebutkan bahwa juga diriwayatkan oleh banyak para ulama lainnya bahwa ketika si mayit ditalqin, dua malaikat Munkar dan Nakir yang sudah siap-siap mau menyoal kepadanya, karena melihat si mayit itu diajarkan jawaban dari soal yang akan ditanyakan kepadanya, maka dua malaikat ini tidak jadi bertanya kemudian pergi keduanya. Sebutkan dalam hadis ini, salah satu dari dua malaikat tersebut memegang tangan temannya. Memegang tangan temannya sambil mengatakan, "Malladzi yuq'iduna huna?" Apa yang membuat kita duduk di sini nunggu itu si mayit ditinggal oleh keluarganya. Fa innahu qad luqina hujjatuhu. Itu si mayit sudah diberitahukan jawabannya dari soal yang akan kita tanyakan. Dapat bocoran. Dapat apa? Bocoran. Untuk ujian dapat bocoran dia. Fayadhhabani, maka keduanya pergi. Maka talqin itu, ini hadis diriwayatkan oleh para ulama kita. Maka talqin itu manfaatnya sangat-sangat besar. Jangan ditinggalkan talqin itu. Berwasiatlah kita kepada keluarga kita. Siapa tahu kita mati duluan walaupun kalian masih muda. Karena mati itu tidak mengenal yang tua. Yang muda bisa duluan. Walaupun biasanya yang tua duluan. Biasanya. Tapi yang muda bisa nggak duluan? Bisa. Berwasiat. Kalau saya mati duluan, talqinin saya. Kalau kagak ditalqinin, balik lagi. Gitu Udin. Wasiat. Siapa tahu kamu duluan. Berwasiatlah kepada Ma'ruf. Paman Ma'ruf. Kalau saya mati duluan, jangan lupa talqinin saya. Kalau tidak, hati-hati. Wow, gitu. Wasiat, penting itu. Betul itu wasiat penting. Wasiat sama paman Ma'ruf. Masya Allah, ini hadis. Ini hadis diriwayatkan oleh banyak para ulama kita. Jangan tinggalkan talqin itu. Tidak ada salahnya orang mentalqin. Mayit itu mendengar. Dalam hadis sampai ketika keluarga si mayit itu pergi, itu si mayit disebutkan dalam hadis la yasma'u qur'ani 'alihim. Betul-betul mendengar apa? Ketukan sendal-sendal mereka di atasnya itu mendengar. Rasulullah sering berziarah kubur, bahkan setiap bermalam di rumahnya Aisyah atau gilirannya Aisyah mesti Rasulullah keluar sebelum subuh, jam 3:30 kurang lebih. Kemana? Ke kuburan, ke pemakaman Baqi'. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim seperti itu. Rasulullah mengajarkan kita kalau kita masuk ke kuburan kita salam. Salamnya kepada siapa? Ahli kubur. Itu artinya mereka mendengar kita. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Dan mereka menjawab salam kita.
menjawab salam kita. Demikian pula kalau kita baca Quran, mereka mendengar bacaan kita. Bersedekah atas nama mereka sampai pahalanya. Kita salam ke mereka, dijawab oleh mereka. Kita aja jangan dengar. Kamu Rul, ntar karyawan 3 salam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ahlal kubur. Undilakum surat Al-Fatihah. Aku hadiahkan bagi kalian surat Al-Fatihah. Bismillah, baca Fatihah. Wah, mereka senang betul itu. Anak mana ini katanya. Terima kasih, terima kasih. Wah, rupanya anak Riau. Masya Allah, itu mereka berterima kasih itu. Seukuran kalian lewat di dekat pemakaman atau komplek orang-orang Islam dengan mengatakan Allahumma gfir lahum. Itu bermanfaat bagi mereka. Allahumma gfir lahum warhamhum, bermanfaat bagi mereka. Jangan disia-siakan walaupun segitu, dan kita yang melakukan itu mengambil manfaat juga, berpahala bagi kita. Dalam hadis Rasulullah mengatakan begitu, orang yang dia mendoakan orang yang di dalam kubur, apalagi ditambah menghadiahkan pahala suratul Ikhlas, Al-Mu'awwidzatain. Ini orang mendapatkan pahala sejumlah orang yang dikuburkan di dalam komplek pemakaman tersebut. Bermanfaat kita. Jadi bukan kita doang memberi hadiah istighfar bagi mereka, memberi hadiah pahala bacaan Fatihah untuk mereka lantas kita nggak dapat apapun. Nggak begitu. Dapat kita. Berpahala. Begitu apalah. Jadi sering-sering ke kuburan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Saya baca Fatihah untuk kalian. Hadiah. Bismillah. Baca. Jadi kuncen apalah ntar. Allahu a'lam bishawab.